Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kita. Sepanjang malam pada saat kita tidur, Tuhan memberkati kita dan pagi hari ini bangunkan kita dengan anugerahnya yang baru, pertolongannya yang baru, bahkan semangat yang baru untuk kita dapat melakukan banyak perkara di sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari yang baru Engkau karuniakan kepada kami, rahmat anugerah yang baru, pertolongan yang baru dilimpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani segala perkara sepanjang hari ini. Kami berikan yang terbaik dalam setiap usaha, pekerjaan yang kami lakukan, dan Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Pagi hari ini kami mengawali hari kami di dalam Bread of Life. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami simpan dalam hati dan dinyatakan dalam sikap, perbuatan, tutur kata, bahkan setiap pikiran dan keputusan-keputusan yang kami buat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungkan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. 1 Timotius pasal 4 ayat ke-6 hingga ke-11, demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia,
terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Diberkati setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah kegiatan di akhir tahun. Kegiatan di akhir pekan. Kegiatan di akhir pekan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, ketika kita menjelang akhir pekan, kita mulai merancangkan, memikirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Nanti hari Minggu saya mau lakukan apa ya? Nanti di hari Minggu aku ingin berlibur. Aku di hari Minggu akan rekreasi ke tempat-tempat wisata. Hari Minggu nanti aku ingin berolahraga bersama dengan teman-teman. Bersepeda, berenang, ataupun jogging. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, tidak salah kita merancangkan berbagai kegiatan di akhir pekan kita, hari Sabtu maupun hari Minggu. Bahkan mungkin kita merancangkan akan pergi keluar kota, menginap di sebuah hotel untuk melepaskan kepenatan, menjernihkan cara pandang kita, lepas dari segala rutinitas, dan kita berharap kegiatan kita di akhir pekan itu memberikan satu semangat yang baru, kekuatan yang baru. Setelah sepanjang minggu itu kita banyak bekerja, kita berjerih lelah, bahkan kita mungkin penat oleh rutinitas yang kita lakukan. Sekali lagi, kegiatan di akhir pekan tidaklah salah. Tetapi acap kali yang terjadi adalah ada sebagian orang-orang Kristen yang kemudian sangat antusias mempersiapkan berbagai kegiatan jasmani itu, sehingga melupakan akan kehidupan rohani yang harus dibangun. Memikirkan kegiatan apa di hari Minggu, akan pergi ke sana, ke sini, di tempat rekreasi, ingin healing. Demikian zaman sekarang ini berkata, kita akan melakukan kegiatan berenang bersama para sahabat, atau bersepeda dengan saudara-saudara anggota keluarga. Tetapi jarang sekali kemudian kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan memuji-muji kebesaran kebaikan Tuhan kita. Bahkan yang terjadi ketika kita sedang beribadah di dalam kebaktian sepanjang yang kita ikuti hari itu ternyata cukup panjang daripada biasanya. Kita malah resah, kok nggak selesai-selesai ya? Aku mau jalan-jalan, kok nggak selesai-selesai ya? Aku ingin berkumpul dengan sahabat-sahabat, makan bersama, atau hangout bersama-sama. Bukankah ini acap kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengingatkan kepada Timotius dan juga kepada setiap kita anak-anak Tuhan untuk kita memperhatikan kehidupan kesehatan rohani kita. Maka di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ayat ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Paulus mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita harus ingat untuk senantiasa melatih diri kita beribadah kepada Tuhan melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan,
melalui puji-pujian rohani yang kita naikkan, melalui pelayanan kita kepada mereka yang membutuhkan kasih Kristus, melalui kesaksian kehidupan kita yang mempermuliakan nama Tuhan, melalui ketaatan, kekudusan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan setiap hari. Seorang sahabat pernah berkata kepada saya, dia sangat merindukan hari Minggu, karena di sanalah aku akan datang beribadah kepada Tuhan, bahkan mengambil bagian dalam penata layanan ibadah. Itulah yang aku nantikan, yang aku rindukan. Karena itu berguna bagi kehidupan masa sekarang dan yang akan datang. Kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan berikan satu kekuatan dalam jiwa kita, dalam rohani kita, menghadapi berbagai pergumulan kehidupan yang akan kita jalani hari demi hari. Betul, tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, kita merancangkan berbagai kegiatan di akhir pekan tentang kegiatan-kegiatan jasmani. Makan bersama dengan anggota keluarga, berbagi sukacita dengan keluarga, berolahraga, berenang, bersepeda, jogging yang baik untuk kesehatan tubuh kita, memberikan kekuatan yang baru bagi tubuh kita. Pergi rekreasi ke tempat-tempat wisata untuk menjernihkan cara pandang kita, untuk melepaskan kepenatan di dalam jiwa kita. Tapi jangan melupakan untuk latihan beribadah. Dialah Tuhan Allah sumber kehidupan kita, yang memelihara, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan hikmat kepada kita, menjalankan banyak hal dalam kehidupan kita, bahkan melalui masa-masa sulit dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, ingatlah senantiasa, latihlah dirimu beribadah. Rancangkanlah kegiatan di akhir pekan. Jangan melupakan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman untuk merayakan kebaikan Tuhan, untuk mendengar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yang menyegarkan jiwa kita, yang memberikan kekuatan baru bagi rohani kita, menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Jangan lupakan latihan rohani yang penting bagi kehidupan kita, orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surga, acap kali kami sebagai orang Kristen, kami merancangkan kegiatan akhir pekan kami dengan kegiatan jasmani badani. Kami ingin berolahraga, kami ingin pergi ke tempat-tempat rekreasi wisata, kami ingin berkumpul dengan sahabat keluarga, makan bersama, bahkan berjalan-jalan bersama. Ingin melepaskan lelah, ingin menjernihkan cara pandang, ingin lepas dari rutinitas. Tapi acap kali kami melupakan untuk melatih rohani kami dalam ibadah.
kami tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami datang beribadah kepada Tuhan di akhir pekan. Hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa latihan badani sangat terbatas gunanya, melainkan latihan beribadah sangat berguna bagi rohani kami, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Bagaimana kami selalu terhubung dengan Tuhan Allah kami, Yesus Kristus sumber kehidupan kami, yang melimpahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan pertolongan bagi kami melakukan banyak perkara, bahkan tuntun kami di dalam masa-masa kesulitan yang kami hadapi. Ajar kami mulai hari ini, ketika kami merancangkan berbagai kegiatan di akhir pekan, kami tidak melupakan latihan beribadah bagi rohani kami. Datang bersekutu beribadah bersama-sama dengan saudara seiman, dengan anggota keluarga kami, melalui kehidupan doa, perenungan firman Tuhan, puji-pujian rohani, bahkan kegiatan pelayanan kasih yang dapat kami lakukan, bagikan kepada sesama kami. Itu yang menjadi pengharapan kami. Tuhan berkati sepanjang hari ini segala aktivitas kami, baik di dalam keluarga, di tempat kami belajar, di tempat kami bekerja, di tempat kami membuka usaha, di mana kami ditempatkan. Sungguh Tuhan, Engkau yang menolong segala usaha pekerjaan kami, kegiatan kami. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Lindungi segala perjalanan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap anak cucu kami di dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan Yesus akan campur tangan sehingga di tengah-tengah kehidupan zaman sekarang yang penuh dengan godaan, penuh dengan ancaman, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara, sehingga kebenaran firman Tuhan yang diberitakan setiap hari melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa baik dari orang tua maupun secara pribadi dari anak cucu kami. Tuhanlah yang senantiasa menolong mereka untuk satu masa depan yang cerah bersama Tuhan. Berkati untuk masa-masa studi di mana mereka diperlengkapi dengan berbagai ilmu, pengetahuan, keterampilan, hikmat yang berguna bagi masa depan mereka. Tuhan pimpin, tuntun hari demi hari, tahun demi tahun, pengenalan iman kepada Yesus Kristus semakin dalam, yang mengubah hidup mereka semakin serupa dengan Yesus Kristus. Cukupkan akan kebutuhan kami di tengah keluarga masing-masing, di dalam kami mengasuh, membesarkan setiap anak-anak. Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana ada banyak generasi muda, baik anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Tuhan berkati rangkaian program pelayanan, pengajaran, didikan yang disampaikan kepada setiap generasi muda ini boleh tertanam di dalam hati mereka, bertumbuh, berbuah dalam karakter kehidupan, laku hidup setiap hari bagi generasi muda di gereja-gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan pertolongan bagi aparat pemerintah, TNI, Polri yang menjaga kedaulatan, keamanan, kedamaian di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan berikan hikmat pertolongan sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik
untuk menjaga kedaulatan keamanan negara kami Indonesia. Tuhan hancurkan segala usaha-usaha jahat yang ingin memecah belah bangsa kami, mendatangkan kekacauan, kekhawatiran, ketakutan di dalam negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau patahkan, Engkau hancurkan, sehingga aparat keamanan ini mereka dapat bekerja dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan hikmat dari Tuhan, sehingga negara kami ini terus diberkati oleh Tuhan. Berkati untuk keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan karena menjalankan tugas negara. Tuhan berbelas kasihan, bermurah hati untuk pelihara setiap anggota keluarga, baik istri, suami ataupun anak-anak, orang tua, senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan, penyerahan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, ada berbagai macam kegiatan di akhir pekan yang kita rancangkan, yang kita rencanakan. Tetapi jangan lupakan untuk melatih diri kita beribadah kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, menaikkan puji-pujian rohani. Bahkan kita dapat bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan kepada sesama kita. Karena itu sangat berguna bagi kehidupan kita masa sekarang dan masa yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.